اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Dekas saja jamaah sebeda luar nyereng ya torna masuk karena acara pengajian pondok Ramadan esore are mangken badi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Syadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram selaku pengasuh pondok pesantren An-Nur Kelenang Kidul, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jawad Hilmi, yang sangat saya muliakan, pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Banyuanyar yang juga sangat saya muliakan, segenap pengurus takmir, pengurus remas, dan juga seluruh jamaah Masjid Besar Raudhatul Jannah, khususnya jamaah pengajian pondok Ramadan, baik yang mengikuti secara langsung ataupun yang melalui pemancar radio suara Banyuanyar Indah, dimanapun saja Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang hingga pada sore hari ini sudah memasuki hari yang ke-9. Semoga senantiasa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salatullah ma'asalamihi, salawat serta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita, junjungan sekaligus sebagai panutan tauladan seluruh umat manusia, sehingga beliau disebut menjadi manusia, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu junjungan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian pondok Ramadan yang dimuliakan Allah. Adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu pembukaan bil Fatihah, yang kedua yaitu ceramah agama, yang mana pengajian kita pada sore hari ini mengambil tema keutamaan majelis ilmu dan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab apabila memungkinkan ada waktu, dan yang terakhir penutup doa. Dan marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa itikaf. Semoga senantiasa apa yang disampaikan oleh beliau bisa berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, marilah kita simak sebuah penjabaran dari sebuah tema pengajian kita pada sore hari ini, yaitu keutamaan majelis ilmu dan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jawad Hilmi. Waktu dihaturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fanawaitu ta'allumah wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, yaitu Masjid Baitullah, dengan tujuan yang mulia, yaitu menghadiri majelis ilmu dalam keadaan kita semuanya sedang berpuasa. InsyaAllah ini akan menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan berkah hadir kita di majelis ilmu, rizki kita dilancarkan oleh Allah, rizki halalan tayyibah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di hari ke-9 dari bulan Ramadan. Enggak terasa Pak nggih. Perasaan baru kemarin masuk bulan Ramadan, nunggu pengumuman Menteri Agama sampai terawihnya telat sedikit. Akhirnya sekarang sudah berada di hari ke-9. Alhamdulillah, kita masih tetap bisa berpuasa. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita Allah berikan kekuatan bisa berpuasa. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diberi tema oleh Takmir Masjid Raudhatul Jannah dengan tema pentingnya majelis ilmu dan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, Ramadan sebagai bulan pendidikan. Maka di sini ada dua judul sebenarnya para hadirin. Yang pertama, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu sudah enggak samar lagi, tidak asing lagi bagi kita tentang keutamaannya. Satu keutamaan menghadiri majelis ilmu yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang bila dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, Allah jadikan orang tersebut mengerti tentang ilmu agama. Artinya orang yang menghadiri majelis ilmu itu tandanya adalah hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik. Karena hamba yang
dikehendaki baik oleh Allah adalah hamba yang Allah jadikan dia ngerti tentang ilmu agama. Dan tidak mungkin kita para hadirin tahu-tahu ngerti ilmu agama tanpa mempelajari ilmu agama. Nggak mungkin kita tahu ngerti ilmu agama tanpa kita menghadiri majelis ilmu. Maka menghadiri majelis ilmu adalah tidak bisa dihadiri oleh semua orang. Tapi hamba-hamba pilihanlah yang bisa menghadiri majelis ilmu. Karena begini para hadirin, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi itu bersabda, kalau harta itu Allah berikan kepada siapapun, man yuhibbuhu wa man la yuhibbuh. Kalau harta itu Allah berikan kepada siapapun hamba Allah, baik hamba yang Allah cintai maupun hamba yang enggak Allah cintai. Orang non-muslim, orang muslim, orang soleh, orang fasik, semuanya Allah berikan mal, Allah berikan harta. Al-mal yu'tihillah man yuhib wa man la yuhib. Kalau harta itu Allah berikan kepada siapapun mereka, baik orang yang Allah cintai maupun yang enggak Allah cintai, semuanya dapat harta. Tapi wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi ilmu tidaklah Allah berikan kecuali mereka-mereka yang baik-baik saja, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar bila hadir majelis ilmu enggak semuanya punya keinginan. Tidak semuanya orang ingin melangkahkan kakinya untuk menghadiri majelis ilmu. Hanya hamba-hamba pilihan yang Allah berikan dalam hatinya keinginan untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan para hadirin, kalau kita lihat yang menghadiri majelis ilmu, kita lihat sejarah, kita baca sejarah para salafun saleh. Mereka itu kalau ada hajat, ada kesulitan, mereka solusinya menghadiri majelis ilmu. Sampai Al-Imamul Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, ishtaka wahidun ilaihi qillatar rizki. Ada orang sowan kepada beliau, ngeluh kepada beliau, ya Habib, ya Imam, saya ini kesulitan dapat rizki. Rizki saya ini sulit, rizki saya seret. Apa kata beliau? Nasihat beliau, ihmil kitabak watlubil ilma. Udah, bawa kitabmu, hadir majelis ilmu. Jadi kalau ada urusan-urusan kesulitan, datangnya hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan keberkahan majelis ilmu, maka yang sulit bakal Allah berikan kemudahan. Nah, kalau sekarang kan beda para hadirin. Kalau sekarang, kalau tidak dipaksa betul, nggak ada keinginan untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau zaman dulu, apapun kesulitan yang dialami, solusinya menghadiri majelis ilmu. Bahkan ada Sya'rani. Al-Imam Sya'rani ini ulama besar. Pernah beliau ini sakit, yahsul lahu suda fi ra'sih. Beliau ini sakit kepala para hadirin. Al-Imam Sya'rani sakit kepala. Ketika sakit kepala, sowan kepada gurunya, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini gurunya juga ulama besar, imam besar, penulis kitab Fathul Wahhab, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ketika Imam Sya'rani ngeluh, ya Syekh, guru saya ini sakit kepala. Apa nasihat yang diberikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kepada Imam Sya'rani? Iqra' kitabak wanwi bihil istishfa yahsul lakas syifa. Gurunya memberikan nasihat kepada muridnya, kalau kamu pusing, baca kitabmu, baca ilmumu, hadir majelis ilmu, dan niatkan dalam menghadiri majelis ilmu itu sebagai obat, maka insya Allah Allah berikan kesembuhan buat kamu. Akhirnya berangkat Pak. Sakit ini bukan menjadi uzur untuk gak menghadiri majelis ilmu, tapi justru makin semangat menghadiri majelis ilmu, diniatkan sebagai obat. Akhirnya hadir majelis ilmu. Ketika hadir majelis ilmu, yahsul lahu syifa, sembuh beneran. Sembuh beneran. Nah ini maka dari itu apa? Kalau para salafun saleh zaman dahulu, maka majelis ilmu itu dijadikan sebagai tempat solusi bila ada kesulitan, dan bila merasa sakit dijadikan sebagai tempat berobatnya. Karena amal soleh seperti menghadiri majelis ilmu
Kalau kita niatkan, ya Allah, berkah saya hadir majelis ilmu, mohon berikan engkau kesembuhan buat saya. Ini termasuk kategori dengan tawassul dengan amal soleh. Maka insya Allah Allah berikan kesembuhan. Nah ini artinya kalau kita lihat bagaimana para salafun saleh, bagaimana para generasi salaf zaman dahulu dalam cintanya menghadiri majelis ilmu, dalam kondisi apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan penuh kesulitan, tidak punya duit pun hadir majelis ilmu, karena cintanya mereka kepada majelis ilmu. Belum lagi al-Imam, belum lagi Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ini pernah mengatakan para hadirin, kita ini dalam keseharian kita nggak mungkin lepas dari dosa. Kita ini dalam satu hari nggak lepas dari dosa. Kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, itu yang kita lihat maksiat itu aurat terlihat, apa saja terlihat sudah. Padahal Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, saya itu, kata Imam Syafi'i, pernah lambat hafalan karena nggak sengaja ngelihat auratnya perempuan, dan auratnya itu bagian kaki bagian bawah yang terlihat, itu langsung mempengaruhi hafalannya. Kalau di Banyuanyar ini bukan kaki bagian bawah yang terlihat, wallahu alam sudah. Ini maka kita ini nggak luput dari dosa, baik dosa yang kita sengaja maupun yang nggak kita sengaja, kita nggak lepas dari kemaksiatan. Nah, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, para hadirin, majlis ilmu itu bisa sebagai kafaratudz dzunub, sebagai pelebur dosa. Majlis ilmu bisa sebagai pelebur dosa. Agak seret ini tenggorokan, para hadirin. Mau minum enggak bisa Mas ya. Kering ini. Disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alihi minadz-dzunub mithlu jibali Tihama. Ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, saat keluar dari rumahnya para hadirin itu membawa dosa segede gunung Tihama. Nah, ibaratnya mungkin ya kalau di Probolinggo mungkin dia membawa dosa segede gunung Bromo. Dosanya banyak sekali. Kemudian faida sami al-alim khafa wastarja'am. Ketika orang ini sampai di majelis ilmu, mendengarkan ceramah orang alim, mendengarkan nasihatnya para ulama, ada rasa takut dalam hatinya. Muncul rasa khauf dalam hatinya, wastarja'a min dunubi, dia menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Orang yang semacam ini berangkat dengan membawa banyak dosa, nyampe di masjid, nyampe di majelis ilmu, mendengarkan nasihatnya para ulama, muncul rasa takut dan penyesalan atas dosa-dosanya. Wan sarafa ila manzilihi wa ma'alihi dzunub. Dia balik ke rumahnya enggak bawa dosa sedikit pun, para hadirin. Maka insya Allah kita yang berangkat tadi bawa dosa banyak, pulang insya Allah kita bersih dari dosa semuanya. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, karena majalisul ilm sebagai kafaratudz dzunub, sebagai pelebur dosa, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan pisahkan diri kalian dari majelis-majelisnya para ulama, jangan menjauh dari majelisnya para ulama. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azza alihi min majalisil ilmi. Karena Allah tidak menciptakan di muka bumi ini tanah yang lebih mulia daripada tanah yang digunakan sebagai tempat majelis ilmu. Maka kita datang ke masjid, apalagi ini masjid pakai majelis ilmu lagi, kemuliaannya double-double para hadirin. Kemuliaan masjid kita dapatkan, kemuliaan majelis ilmu pun juga kita dapatkan. Maka dari itu, ayo kita ini di bulan Ramadan ataupun nanti setelah bulan Ramadan, kita harus lebih semangat menghadiri majelis ilmu. Di masjid ini juga ada rutinan kitab Sulam Safinah, yang ngaji kitab Sulamut Taufik. Ayo kita semangat hadir majelis ilmu, ataupun enggak di sini, di tempat-tempat lain yang ada majelis ilmu, ayo kita lebih semangat lagi menghadiri majelis ilmu. Sampai disebutkan ada dua sahabat namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari
dan Abu Hurairah. Dua-duanya ini, dua sahabat Nabi ini pernah mengatakan begini, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawwa. Satu bab ilmu yang aku pelajari itu jauh lebih aku cintai daripada aku sholat 100 rakaat. Jadi jenengan hadir majelis ilmu, mempelajari satu ilmu, kata Imam Hurairah, kata Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, itu lebih aku cintai daripada sholat sunnah 100 rakaat. Maka dari itu kita kalau sholat sunnah 100 rakaat, jangankan 100 rakaat, tarawih 20 rakaat saja, awalnya Masya Allah rame, makin ke belakang makin maju softnya, bukan maju jumlahnya. Ini baru 20 rakaat. Lah menghadiri majelis ilmu, jenengan berangkat adal asar, hadir di tempat ini, itu kata Sayyidina Abi Hurairah, kata Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, lebih aku cintai daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kenapa? Karena dengan kita menghadiri majelis ilmu, para hadirin, hukum yang awalnya kita nggak tahu menjadi tahu. Apalagi sekarang sekarang bulan puasa, kita harus paham betul tentang hukum puasa. Penting sekali menghadiri majelis ilmu. Sering saya ceritakan. Saya itu pernah ngisi salah satu majelis ilmu bab puasa. Kebetulan yang saya jelaskan pada saat itu adalah mubtilatus siyam, perkara-perkara yang batalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Itu batalin puasa. Bukan hanya batal para hadirin, itu urusannya panjang itu. Wajib membayar kafarah, wajib imsak dan seterusnya. Nah, kemudian ada setelah selesai pengajian, ada orang yang sebelumnya tidak pernah hadir majelis ilmu, nanya kepada saya, Ustadz, saya baru tahu ternyata hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan itu haram. Karena saya hampir setiap hari Ustadz kalau siang hari itu hubungan suami istri, baru tahu sekarang saya kalau itu hukumnya haram. Memang haram beneran tahu Ustadz katanya. Apakah haram beneran? Dengan cek di semua kitab Pak, saya bilang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram dan membatalkan puasa. Nah ini karena efeknya tidak pernah menghadiri majelis ilmu, berarti selama berpuluh-puluh tahun orang ini ketika hadir majelis ilmu umurnya lebih dari 50 tahun Mbak. Dan ini cerita ke saya sendiri. Ketika orang sudah buyar baru nanya, kan malu Mbak kalau masih banyak orang. Ketika orang sudah buyar nanya, Ustaz, saya ini sering sekali bulan Ramadan sering untuk hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Berarti selama ini puasa saya gimana? Selama ini puasa saya gimana? Lah ini terjadi Pak, terjadi para hadirin. Ini fakta bukan dongeng. Berarti ada orang Muslim yang sebenarnya rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan ulama. Di kampung sekitarnya banyak majelis-majelis ilmu, tapi tidak pernah hadir majelis ilmu. Sampai hukumnya hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan nggak tahu, dan sering melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Padahal kalau kita tahu hukumnya para hadirin, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, yang pertama dosa, yang kedua batal puasanya. Misalkan melakukan hubungan suami istri jam 10 siang hari di bulan Ramadan, batal puasanya. Dan bukan berarti batal dia bebas makan dan bebas minum. Dia wujubul imsak ka'annahu shaim. Dia gak boleh makan, gak boleh minum, layaknya orang puasa sampai adzan maghrib. Dosa, batal puasanya. Wajib nahan diri sampai maghrib. Udah gitu wujubul qadha, wajib mengqadha puasanya. Dan yang terakhir wujubul kafaratil uzma, wajib membayar kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Harus urut milihnya. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja udah ngos-ngosan para hadirin, ini 2 bulan berturut-turut sebagai tebusannya. Kemudian kalau tidak bisa, tidak mampu, it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun, memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskinnya 1 mud, kurang lebih 7 on.
Nah ini hukumnya. Nah ini ternyata dilanggar karena akibat tidak pernah hadir majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita ini sekarang bisa hadir majelis ilmu, dan ayo kita lebih semangat lagi menghadiri majelis ilmu. Kemudian karena yang orang-orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan ma'asallaha atau ma'usiyallahu bima'siyatin a'dham minal jahli. Tidak ada maksiat para hadirin yang lebih bahaya dari maksiat kebodohan, maksiat ketidaktahuan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat yang paling bahaya itu maksiat kita nggak tahu hukum, itu maksiat yang paling bahaya. Kayak tadi itu, nggak tahu hukum hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ada orang nggak tahu hukum kalau ternyata sholat subuh wajib. Nah ini apa? Ada orang nggak tahu hukum ternyata puasa Ramadan wajib, bukan dikiranya sunnah. Lah kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, ma'usiyallahu bima'siyatin a'dham minal jahl. Tidak ada maksiat yang lebih bahaya, tidak ada maksiat yang lebih besar daripada maksiatnya kebodohan. Kemudian beliau ditanya tapi, hal ta'rifu syai'an asyadda minal jahli? Ya Imam, apakah kamu tahu ada perkara yang lebih bahaya daripada kebodohan itu sendiri? Jadi sebenarnya bodoh itu maksiat yang paling besar para hadirin. Tapi apakah ada maksiat yang lebih besar daripada kebodohan? Apa kata Sahal bin Abdullah At-Tustari? Naam, ada. Apa itu? Al-jahlu bil jahli. Orang yang tidak menyadari kalau dirinya bodoh. Orang yang tidak menyadari kalau dirinya belum mengerti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih bahaya para hadirin. Kenapa? Karena orang kalau sudah nggak sadar dirinya nggak tahu, hadir majelis ilmu malas, semuanya malas seakan-akan dia tahu. Padahal dia nggak tahu para hadirin. Maka dari itu ayo kita semangat menghadiri majelis ilmu, karena dengan menghadiri majelis ilmu kita akan menjadi tahu apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harusnya kita tinggalkan. Dan kita jangan sampai merasa, oh itu ustadznya masih muda, masih umurnya 15, masih umurnya 20, saya nggak mau, saya mau cari yang sepuh-sepuh saja. Apa kata ulama? Wala yakmulu al-mar'u fi ilmi hatta ya'khudhal ilma mimman fawqahu wa mimman huwa mithluh wa mimman huwa dunah. Kata para ulama, orang itu kalau ilmunya makin tinggi, makin nggak peduli dari siapa dia mengambil ilmu, baik usianya lebih tua atau usianya sama ataupun usianya lebih muda. Jadi jangan kita lihat oh yang sepuh kita ambil ilmu, enggak. Saya ini para hadirin juga mengambil ilmu dari ulama yang usianya jauh di bawah saya. Kenapa? Karena kalau andaikan saya pilih-pilih, berarti dalam hati saya ada rasa sombong. Sedangkan la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Dua orang yang gak bakal bisa mendapatkan ilmu, yaitu orang yang pemalu dan orang yang dalam hatinya memiliki rasa sombong. Al-Imamun Nawawi rahmatullah alaih rahimahullah rahmatal abrar, Imam Nawawi itu pernah menceritakan, waqad kana katsiruna minas salaf yastafiduna min talamidzatihim ma laisa indahum. Dulu para salafun saleh itu kadang-kadang kalau perlu belajar kepada muridnya para hadirin. Jadi ada saatnya dia menjadi guru, tapi kadang-kadang dalam ilmu apa beliau nggak menguasai, akhirnya mau belajar kepada muridnya. Mungkin misalkan ada orang ahli fikih, tapi tidak bidangnya bukan pakar dalam ilmu hadis, maka dia ngajar fikih, tapi ternyata dia punya murid pakar dalam ilmu hadis, maka dia nggak malu belajar kepada muridnya sendiri dalam ilmu hadis. Nah ini yang dilakukan para salafun saleh dulu, nggak pilih-pilih. Nggak harus lebih tua, nggak harus begini. Siapapun itu ulama, yang penting dia betul-betul alim, yang penting dia betul-betul ulama, dia ambil ilmunya, baik umurnya di atasnya maupun umurnya sama dengan dia ataupun umurnya di bawahnya. Karena menghadiri majelis ilmu nggak boleh pilih-pilih. Siapapun yang ngisi, yang penting betul-betul alim, kita harus menghadiri majelisnya mereka.
Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tema pertama, hadirin, yaitu tema pentingnya menghadiri majelis ilmu. Nah, kemudian jadi tema yang kedua yang diberikan kepada saya adalah Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Ramadan sebagai bulan kita ngambil ilmu, ngambil pendidikan, ngambil kebiasaan. Saya buka tema ini dengan kalamnya salah satu ulama wali besar, namanya Bishr Al-Hafi. Beliau mengatakan begini, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idzan salakha taraku qala bi'sal qaumu qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bishr Al-Hafi mengatakan ada sebagian orang itu kalau di Ramadan ahli ibadah, berubah kayak malaikat, para hadirin. Kalau di bulan Ramadan, yata'abbaduna fi Ramadan, ibadah luar biasa di bulan Ramadan. Wa yajtahiduna fil a'mal, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi bulan-bulan yang lain. Tapi faidan salakha, ketika bulan Ramadannya habis, taroku, semuanya ditinggalkan. Yang biasanya sholat 5 waktu di masjid, habis Ramadan jangankan di masjid, sholat aja enggak. Yang biasanya ngaji Quran, tadarus, kalau di bulan Ramadan, kalau udah habis bulan Ramadan, jangankan ngaji Quran, megang Quran aja enggak pernah. Faidan salakha taroku. Nah, ada orang-orang seperti ini. Jangan-jangan kita sendiri, para hadirin. Inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yastahiduna fil a'mal fa idan salakha taraku. Ada kaum, ada sekelompok manusia yang kalau masuk bulan Ramadan ibadahnya luar biasa, tapi kalau habis bulan Ramadan ditinggalkan itu semuanya. Apa kata Bishr Al-Hafi? Bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sebaik-baik kaum, seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah kaum manusia yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan kenal Allah, habis Ramadan tidak kenal Allah. Ini adalah kata Bishr Al-Hafi, bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum enggak kenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Maka kita ambil kesimpulan dari nasihatnya Bishr Al-Hafi ini, kita ngambil kebiasaan, para hadirin, di bulan suci Ramadan. Kita ambil kebiasaan apa? Kebiasaan sholat, kebiasaan ngaji Quran, kebiasaan puasa, kebiasaan mulut. Karena kalau pas puasa ini kan penting menjaga mulut, para hadirin. Kalau kita nggak jaga lisan kita, nggak jaga mulut kita, pas keceplosan ghibah, habis pahala kita. Lah, kebiasaan-kebiasaan baik ini kita ambil pelajaran dan kita terapkan seterusnya sampai habis bulan suci Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya kita tetap laksanakan. Lah Ustaz, kalau Ramadan tarawih. Nah, kalau bulan selain Ramadan, pas bulan Ramadan habis, apakah ada tarawih? Ya tidak perlu tarawih, para hadirin. Tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan, tapi bisa kita ganti dengan ibadah yang lain. Misalkan kita ganti dengan sholat witir. Sholat witir ini di bulan Ramadan ataupun di bulan selain Ramadan ada, para hadirin. Misalkan, saya kalau di Ramadan terbiasa tarawih 23 rakaat. Kan udah terbiasa sholat panjang, para hadirin. Nah, nanti kalau sudah habis bulan Ramadan, witirnya yang kita tingkatkan. Kalau biasanya kita witir hanya 1 rakaat atau hanya 3 rakaat, kalau pas habis bulan suci Ramadan kita bisa witir 11 rakaat. Karena minimalnya witir, para hadirin, adalah 1 rakaat dan maksimalnya adalah 11 rakaat. Lah kok cuman 11? Jangan tambahi lagi dengan sholat-sholat yang lain. Sholat misalkan sholat tahajud, sholat hajat, sholat-sholat yang lain, walaupun sampai 23 rakaat tetap bisa, para hadirin. Tapi namanya bukan tarawih, namanya sholat lain. Artinya apa? Kita ambil pelajaran, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai pendidikan, nanti kita praktekkan terus istiqomah hingga habis bulan suci Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan terbiasa puasa Ramadan,
nanti di luar bulan Ramadan kita biasakan paling tidak kita puasa Senin Kemis para hadirin. Kalau bisa Senin Kemis ditambahi puasa Ayyamul Bidh. Apa itu puasa Ayyamul Bidh? Pakai kalender Hijriah setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Itu mendekati terang bulan, itu mendekati bulan purnama, itu 13, 14, 15 ini disunnahkan puasa, disebut dengan puasa Ayyamul Bidh. Juga disunnahkan puasa Ayyamus Sud. Apa itu Ayyamus Sud? Ketika rembulan sudah mulai mengecil, yaitu pada tanggal 28, 29, 30. Ini disunnahkan puasa. Walhasil kebiasaan puasa yang ada di bulan suci Ramadan kita terapkan di luar bulan suci Ramadan dengan kita puasa Senin Kemis, kita puasa Ayyamul Bidh, kita puasa Ayyamus Sud, ataupun kita kalau bisa menjalankan puasa Daud. Nah, ini kita ambil pelajaran. Nah, kita nggak mungkin para hadirin ngambil pelajaran puasa Ramadan kecuali di bulan Ramadannya kita puasa. Lah kalau jenengan puasa Senin Kemis tapi Ramadan tidak puasa, ya sama aja para hadirin. Ibaratnya ada orang sholat duha tapi tidak sholat duhur. Nah maka dari itu kita bisa membiasakan puasa di luar Ramadan. Kalau pas bulan Ramadannya kita betul-betul puasa. Maka ayo di bulan Ramadan ini jangan sampai kita rusak kemuliaan bulan suci Ramadan dengan kita tidak berpuasa, atau kita biarkan keluarga kita biarkan anak kita biarkan ponaan kita biarkan murid puasa. Itu juga bahaya para hadirin. Karena apa? Orang yang menyepelekan, yang mengentengkan puasa Ramadan itu dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai disebutkan di hari kiamat itu ada laki-laki. Laki-laki ini apa? Dipukuli malaikat, yadribunahu wa yasukunahu ilan nari bakiyah. Dalam kondisi nangis, dipukuli malaikat, diseret malaikat ilan nar, menuju neraka. Maka malaikat yang lain enggak tega dan bertanya, maka dzambu hadzal rajul, apa dosanya orang ini? Nangis, Pak, dipukulin, diseret lagi. Ini kejam sekali malaikat. Malaikat yang lain nanya, maka dzambu hadzal rajul, apa dosanya orang ini kok sampai dibegituin? Apa jawaban malaikat yang nyiksa tadi? Hadza rajulun, ini adalah laki-laki. Adraka Ramadan, menjumpai bulan suci Ramadan, tapi fantahaka hurmata Ramadan, dia rusak kemuliaan bulan suci Ramadan, wa asallaha ta'ala fih, dan dia bermaksiat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Akhirnya malaikat yang awalnya nanya nggak tega, apa katanya? Suhqan lahu wa bu'da. Udah biarin, mampus dia, celaka dia. Memang pas mendapatkan imbalan, balasan seperti itu. Maka dari itu dikhawatirkan sekali orang yang nggak puasa di bulan suci Ramadan dan nggak ada udzur, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, man aftara yang min ghairi rukhsatin rakhasallahu ta'ala wa min ghairi maradin lam yaqdiha shaumud dahri wa in shamahu kulluh. Bila ada orang enggak puasa Ramadan satu hari saja, ada orang enggak puasa Ramadan satu hari saja tanpa ada udzur apapun, sakit enggak, bepergian enggak ada udzur sama sekali, apa kata Nabi? Orang seperti ini meskipun dia puasa sepanjang tahun belum berhasil menebus dosanya. Belum berhasil menebus dosanya para hadirin. Maka dari itu ayo kita jaga kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan saya tutup dengan satu kisah agar kita ini betul-betul bisa menjaga kemuliaan bulan suci Ramadan. Karena waktunya udah mepet, saya tutup dengan satu kisah. Ini sering saya sampaikan di beberapa majelis ilmu agar kita ini muncul rasa menghormati bulan suci Ramadan. Ada salah seorang majusi para hadirin. Orang majusi ini abidun nar, penyembah api. Bukan penyembah Allah, tapi penyembah api. Orang majusi. Tapi subhanallah, majusi ini sangat-sangat menghormati umat Islam. Sangat menghormati ajaran Islam. Sampai suatu ketika, ro'a ibnahu ya'kulu ta'aman bihadratil muslimin. Melihat anaknya makan siang hari di bulan Ramadan di hadapan orang Islam. Ini bapaknya majusi, anaknya juga sama-sama majusi, sama-sama non muslim.
Tapi begitu bapaknya ini ngelihat anaknya makan siang hari di hadapan orang Islam, anaknya dipukul, Pak. Fadharabahu, ditempeling, Pak, ditamper anaknya. Padahal sama-sama non muslim, bapaknya non muslim, anaknya juga non muslim, dipukul anaknya. Kemudian dia bilang kepada anaknya, kenapa kamu nggak bisa menghargai umat Islam? Kenapa kamu nggak bisa menghargai ajaran Islam? Dimarahin anaknya, Pak. Lah suatu ketika, famata hadzal rajul fi dzalikal usbu, orang yang habis nempeling anaknya ini orang Majusi yang sangat menghargai Ramadan walaupun dia bukan Islam, akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, fara'ahu alimul balad fil manam wa huwa fil jannah. Ada salah seorang kiai, ada orang alim di daerah itu yang mimpi ketemu si Majusi tadi, yang pernah nempeling anaknya karena makan di hadapan orang Islam. Kemudian uniknya, ulama yang mimpi tadi ngelihat si Majusi ini dalam surganya Allah, para hadirin. Masuk surga. Tambah heran lagi, kok ada orang non muslim masuk surga? Kan kalau dalam ajaran Islam tidak mungkin orang non muslim masuk surga. Akhirnya orang ini dalam mimpinya nanya, alasta kunta majusian, bukankah kamu ini majusi, non muslim, penyembah api? Apa jawaban orang ini? Na'abala, iya betul, saya adalah orang Majusi. Tapi walamma hadaratnil wafah, ketika detik-detik menjelang ajalku dijemput, menjelang ajalku datang, akramaniyallahu bil Islam, Allah muliakan aku dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bayangkan para hadirin, orang Majusi mulai lahir sampai detik-detik mau mati non muslim. Begitu malaikat mau datang sudah, tapi belum datang ini. Malaikat mau datang, Allah muliakan dia, lisannya bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Lah sebab apa dia bisa masuk Islam seperti ini? Lihtirami syahra Ramadan, sebab dia muliakan bulan suci Ramadan. Bayangkan, ada orang non muslim matinya muslim sebab memuliakan bulan suci Ramadan. Dan dalam hadis sebelumnya tadi, ada orang yang dipukuli malaikat karena tidak puasa Ramadan, karena melukai, karena merusak kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka ayo di bulan suci Ramadan ini kita jaga kemuliaan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah. Demikianlah sebuah penyampaian atau sebuah penjabaran dari sebuah tema, yaitu keutamaan majelis ilmu dan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga menjadi kehidupan kita sehari-hari menjadi kehidupan yang lebih baik. Baik hadirin, masih ada waktu menjelang azan salat maghrib, jadi masih ada kesempatan kepada jemaah pengajian Pondok Ramadan untuk bertanya kepada Kiai seputar tema. Monggo saya persilahkan. Saya persilahkan yang mau bertanya kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri Kiai Haji Jawad Hilmi yang saya muliakan, langsung saja apa yang disampaikan tadi terkait dengan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ini, banyak hal-hal yang sangat baik dan menarik dilakukan oleh para umat muslim, khususnya di daerah kita seperti itu. Termasuk diantaranya adalah tadarus, kemudian juga peningkatan jamaah, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya itu lebih spektakuler dibanding dengan sebelum Ramadan. Yang kami tanyakan itu bagaimana mempertahankan kebiasaan baik
di saat bulan Ramadan, sehingga di bulan-bulan yang lain itu paling tidak menyamailah dengan kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan itu. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan seperti itu. Yang kedua, Kiai, terkait dengan pentingnya majelis ilmu tadi, bahwasanya mempunyai keutamaan lebih daripada 70 sholat sunat ya. 100. Iya. Nah, kemudian yang kami tanyakan, Kiai, bagaimana dengan orang yang tidak hadir di majelis ilmu di Masjid Rawdatul Jannah, tetapi selalu menyimak misalnya di rumah-rumah atau di musala-musala, ini kan merarel. Jadi kalau saya data itu lebih dari 20 speaker yang ada di sekitar Masjid Rawdatul Jannah. Bagaimana kualitas? Apakah bisa mencapai 50 atau 25 keutamaannya, atau hanya di radio, bagaimana Kiai seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin jemaah yang lain masih mau bertanya. Ya, ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, sedikit pertanyaan yang ada beberapa hal yang kegalauan di hati saya terkait dengan majelis ilmi ini. Jadi khususnya di daerah Banyuanyar ini, itu kegiatan-kegiatan majelis ilmi ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifatnya pengajian, sifatnya tadarusan ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat majelis ilmi ini, rata-rata yang hadir adalah jarang yang anak-anak muda, Pak Geng. Jadi rata-rata yang hadir itu, mohon maaf ya, generasi-generasi yang mungkin 35 ke atas atau 45 ke atas. Di pengajian-pengajian rutin Jumat Manisan, pengajian rutin, kegiatan pengajian apapun pengajian itu saya lihat yang hadir rata-rata jarang yang anak muda. Padahal betapa pentingnya majelis ilmi ini tadi yang disampaikan, berapa manfaat, berapa banyak faedah-faedahnya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi-strategi kita untuk bisa memancing atau bisa merangsang anak-anak muda itu bisa berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan pengajian. Mohon maaf kalau seperti ini mungkin karena pondok Ramadan, tetapi kalau kita lihat di kegiatan Sulam Safina S2 itu rata-rata bukan hanya yang muda, yang tua pun jarang yang hadir, apalagi yang muda. Jadi kami mohon pencerahan daripada Pak Kiai untuk bisa bagaimana strategi atau kiat-kiat kita, terutama untuk merangsang, memotivasi anak-anak muda untuk bisa bergabung di kegiatan-kegiatan majelis ilmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Demikianlah ada sebuah pertanyaan, saya kira bisa langsung dijawab oleh Bapak Kiai karena jelang adzan sholat maghrib sudah semakin dekat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan soal pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kiat-kiat kebiasaan bulan suci Ramadan itu tetap semangat kita bawa sampai luar bulan Ramadan. Ini sebenarnya para hadirin hadirat semuanya, kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini, jangankan keluar Ramadan tanggal tua Ramadan tanggal tua itu udah lemes. Ramadan tanggal tua yang rame bukan lagi masjid para hadirin, pasar rame, mall rame, jalan rame, masjid sepi. Ini berarti apa? Himmah atau semangat kita jangankan sampai dibawa di luar Ramadan, sampai sepenuh Ramadan saja gagal kita ini. Maka dari itu apa?
sebenarnya ini harus kita mulai kebiasaan ini apa? Kebiasaan ini dalam lingkup Ramadan dulu. Kalau dalam lingkup Ramadan ini makin tanggal tua makin semangat, artinya di ujung Ramadan kita itu masih membawa semangat. Nanti keluar Ramadan insya Allah semangat ini masih membekas. Tapi kalau di akhir Ramadan semangatnya awal Ramadan begini, lama-lama turun. Luar Ramadan makin ambles sudah. Nah, tapi kalau misalkan Ramadan ini makin tinggi, nanti akhir Ramadan sampai masuk bulan Syawal semangat itu masih tetap kita bawa. Maka di ini apa? Harus kita kondisikan para hadirin. Di antaranya yang kita kondisikan ini dari yang mulai sepuh-sepuh dulu, bapak-bapak, ibu-ibu dalam rumah tangga ini. Biasanya akhir Ramadan itu apa sih? Kita sibukkan dengan kalau tidak belanja pakaian, ya belanja kue lebaran. Coba andaikan belanja pakaian itu bisa dilakukan di luar Ramadan. Sya'ban sudah kita belanja semuanya. Ustaz pasti belum ada uang Ustaz. Ya nanti kan kalau kita rencanakan jauh-jauh 10 bulan sebelumnya insya Allah ada para hadirin. Apalagi kita niatkan ya Allah saya belanja baju-baju saya, kalau kue lebaran ya jangan belanja bulan Sya'ban para hadirin, nanti udah ayam nanti sudah. Nah ini apa? Sekiranya apa? Sekiranya nanti di akhir Ramadan kita nggak terlalu disibukkan dengan mikirin baju, kita nggak terlalu disibukkan dengan mikirin kue. Yang kita sibukkan adalah Ramadan ini tanggalnya makin tua, makin besar keutamaannya. Makin besar peluang kita berhasil menjemput Lailatul Qadar. Nah ini, kalau semangat ini kita bawa, insya Allah nanti sampai luar Ramadan semangatnya masih ada para hadirin, masih membekas. Ibaratnya apa? Kalau baterainya di akhir Ramadan itu full, nanti Syawal itu andaikan turun sedikit, masih 90%, masih 80%. Lah tapi kalau akhir Ramadan sudah ngedrop begini, luar Ramadan habis sudah. Maka kebiasaan akhir Ramadan yang artinya kita ini harus mulai berpikir apa saja kesibukan yang mengganggu kita di akhir Ramadan itu kita kurangi. Kalau bisa kita hilangkan sudah. Kalau tidak bisa kita kurangi. Akhirnya kita masih fokus taraweh, kita masih fokus tadarus, kita masih fokus ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya semangat ini masih kita bawa sampai di luar bulan Ramadan. Nah kemudian bagaimana kita memprogram sampai di bulan Syawal ini tergantung, misalkan kalau kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, tergantung kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangganya bisa nggak punya semangat seperti ini? Kalau punya semangat di program satu hari kita biasakan baca 1 juz Al-Quran. Kita buat halakoh di rumah. Halakoh Quran. Kalau bisa halakoh di masjid sama warga. Ini akhirnya apa? Kebiasaan-kebiasaan itu masih tetap kita bawa. Semangat itu masih kita bawa. Kemudian bagaimana pertanyaan yang kedua yang mendengarkan pengajian via radio atau via Facebook dan seterusnya. Tetap gimana pun saja tidak bisa mengalahkan keutamaan yang hadir langsung di sini. Tidak bisa mengalahkan keutamaan yang langsung hadir di sini. Berapa persen? Kalau tadi lebih utama daripada 100 rakaat, apakah 75 rakaat? Apa 50 rakaat? Kalau itu pasnya wallahu a'lam para hadirin. Yang pasti menghadiri majelis ilmu secara langsung di tempatnya itu nggak bisa dikalahkan dengan hanya mendengarkan lewat YouTube, hanya mendengarkan lewat radio. Walaupun mereka semuanya jauh lebih utama daripada nggak dengarkan sama sekali. Nah kalau perbandingannya sama-sama dengarkan, yang satunya langsung di majelis ilmu, yang satunya di radio, ya jelas lebih mulia yang mendengarkan langsung di majelis ilmu. Kemudian kalau perbandingannya bagaimana Ustaz? Kalau di rumah dengarkan radio, ya jelas lebih mulia daripada yang tidak mendengarkan. Kenapa? Karena tetap mendapatkan ilmunya. Walaupun nggak mendapatkan majelisnya, tapi tetap mendapatkan ilmunya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, kenapa majelis-majelis ilmu itu sepi? Dan bahkan banyak yang sepuh-sepuh, yang 40 ke atas, yang udah banyak ingat mati lah. Tapi yang muda-muda kurang senang dengan majelis ilmu. Maka ini sebenarnya para hadirin, ya ini tugas kita yang sepuh bagaimana merangkul yang muda.
Ini tugas kita semuanya, tugasnya ulamanya, tugasnya kita semuanya yang cinta majelis ilmu untuk merangkul semua yang muda untuk apa namanya? Untuk kita ajak menghadiri majelis ilmu. Sebenarnya anak muda itu biasanya punya punya teman-teman tongkrongan, ada yang satu yang diikuti. Nah ini kalau yang diikuti ini kena, ini biasanya yang lain ikut. Satu tongkrongan lagi, satu kena, yang lain ikut. Maka kita ini harus pinter-pinter, yang tua-tua persiapkan generasi muda ini. Nah kalau sekarang tinggal yang tua-tua yang menghadiri majelis ilmu, yang muda-muda nggak ada yang mau hadir, nanti kalau suatu saat yang tua-tua sudah nggak ada, yang muda gimana nanti? Apa mau menghadiri majelis ilmu, ataukah sesuai dengan kebiasaan lamanya nggak mau menghadiri majelis ilmu? Maka ini solusinya adalah PR kita bersama untuk merangkul yang muda. Bukan hanya tugasnya ulamanya, tapi tugasnya semua kita yang sepuh-sepuh. Ayo kita ajak anak kita ajak ponaan kita ajak murid kita untuk senantiasa rajin menghadiri majelis ilmu, dan kita sampaikan kepada mereka betapa mulianya majelis ilmu. Kita ambil hati mereka agar mereka mau menghadiri majelis ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan وصحة في الجسد ورزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا من معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan, demikianlah pengajian kita pada sore hari ini. Semoga senantiasa bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari saya selaku pemandu acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekedar pemberitahuan kepada jemaah pengajian Pondok Ramadan